Halo teman-teman, kembali lagi di MMTV channel untuk berbagi edukasi dan informasi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kabar yang sedang hangat dari dunia sepak bola, khususnya Timnas Indonesia, karena kemarin sore sudah melakoni laga pada tanggal 20 Maret away ke kandang Timnas Australia di kota Sydney. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit karena mendapat kekalahan yang sangat telak, yaitu kalah dengan skor 5-1. Nah, teman-teman, coba kita akan mereview pertandingan yang sudah dijalankan kemarin. Mengapa sedemikian telak kekalahan yang diraih oleh Timnas Indonesia? Padahal sebelum laga dimulai, para supporter Timnas Indonesia memiliki ekspektasi yang sangat tinggi bahwa nantinya Timnas Indonesia bisa mendapat kemenangan atau paling tidak mendapatkan 1 poin, paling tidak hasil yang imbang, teman-teman. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert di awal laga pada 10 menit pertama cukup menjanjikan sebetulnya. Timnas Indonesia mampu menguasai pertandingan, mengunci pemain Timnas Australia di garis pertahanannya. Bahkan Indonesia menerapkan garis pertahanan yang cukup tinggi sehingga memunculkan 2 peluang. Pertama ada peluang dari Zahid Zez melalui heading set piece, dan yang kedua adalah peluang dari Kevin Dix melalui hadiah penalti yang diberikan oleh wasit karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Namun sayangnya Kevin Dix tidak mampu menuntaskan misinya untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Kevin Dix menendang bola ke atas yang mengenai mistar gawang. Nah, setelah kegagalan yang dialami Kevin Dix tersebut, entah mengapa Timnas Indonesia seperti kehilangan fokus, sehingga Timnas Indonesia banyak sekali membuat kesalahan khususnya di area pertahanan, sehingga pada menit ke-18 Timnas Australia bergantian mendapatkan hadiah penalti karena pelanggaran yang diciptakan oleh Nathan Choaon. Dan pada akhirnya penalti tersebut berbuah gol dan menciptakan situasi terbalik. Sekalipun Timnas Indonesia sebetulnya masih menguasai laga, menguasai jalannya pertandingan, namun peluang-peluang yang diciptakan tidak kunjung berbuah gol. Malah ketika Timnas Australia melakukan serangan balik selalu efektif dan berbuah pada gol. Ini menjadi catatan penting bagi pelatih Patrick Kluivert bersama jajaran stafnya. Padahal kita sudah unggul di segala hal, dari segi penguasaan bola, dari segi passing, tetapi dari segi efektivitas serangan dan efektivitas dalam menciptakan gol ini sangat rendah. Alhasil Timnas Indonesia hanya mampu menciptakan 1 gol saja pada menit 78 melalui Ole Rummenigge. Ini juga menjadi gol perdana di debut Ole. 1 gol tidak cukup bagi Timnas Indonesia untuk paling tidak menahan Timnas Australia. Yang ada adalah di penghujung laga Jackson Irvine masih menambah gol terhadap Timnas Indonesia. Dari awal ketika daftar susunan pemain sudah ditampilkan di media, memang ada tanda tanya dari netizen kita, dari pecinta sepak bola Indonesia, mengapa yang ditampilkan sebagai defensive midfielder adalah seorang Nathan Choaon. Kita tahu Nathan ini pemain berdarah Belanda
namun pada saat ini bermain di Swansea ya, di Liga Championship Inggris, dan sudah lama juga tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Mengapa pemain yang minim menit bermain di klubnya dijadikan starter ya. Penempatan Nathan sebagai gelandang bertahan ini juga pada akhirnya malah menjadi blunder tersendiri, karena Nathan beberapa kali juga out of position yang menyebabkan area tengah timnas Indonesia ini bolong dan mudah sekali untuk ditembus oleh para pemain timnas Australia, khususnya di gol ketiga Jackson Irvine yang juga menjadi motor daripada lini tengah timnas Australia, berhasil mengacak-acak pertahanan timnas Indonesia yang menyebabkan timnas Indonesia mengalami gol. Teman-teman, timnas Indonesia ini memang dihuni oleh para pemain yang sangat banyak, berdarah keturunan Belanda, punya kualitas secara individu yang juga cukup baik, memiliki market value yang cukup besar, khususnya di para pemain bertahan. Tetapi ternyata dengan banyaknya pemain bertahan kita yang seharusnya mampu menjadi benteng yang kokoh bagi pertahanan timnas Indonesia, malah menjadi semacam tembok yang keropos, mudah sekali ditembus oleh pemain lawan. Ini sebetulnya menandakan bahwa soliditas pemain kita, walaupun dihuni oleh para bek yang berkualitas, tetapi belum mampu menciptakan satu soliditas yang betul-betul baik ya. Belum ada chemistry yang terjalin di antara pemain, sehingga inilah yang juga menjadi PR tersendiri bagi pelatih. Selain itu, taktik dari Patrick Kluivert juga dipertanyakan, memasang garis pertahanan yang sangat tinggi. Pada awalnya juga menggunakan formasi 4-3-3, langsung mengendalikan permainan. Tetapi ketika sudah ketinggalan satu gol, akhirnya Patrick mengubah formasinya menjadi formasi 3-4-3 sebagaimana yang sering digunakan oleh Sintayong ya. Di sini juga ada inkonsistensi dari pelatih antara mau menggunakan formasi menyerang 4-3-3 atau formasi yang cenderung lebih bertahan 3-4-3 atau 3-5-2. Sehingga kedepannya ini juga menjadi catatan yang penting bagi pelatih untuk tidak, katakanlah kalau mau memang menggunakan formasi 3-4-3 harus dimatangkan dari awal. Jangan karena formasi 3 back ini identik dengan formasi Sintayong pelatih sebelumnya, lalu kemudian pelatih merasa enggan atau mungkin gengsi untuk memakai taktik atau strategi pelatih yang lama. Saya kira ini harusnya menjadi catatan serius bagi Patrick agar tidak mengulangi kesalahannya di laga mendatang melawan Bahrain yang tidak lama lagi akan dihelat pada tanggal 25 Maret di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Teman-teman, mungkin kita bisa banyak mengambil sekali pelajaran ya daripada kekalahan timnas Indonesia. Namun sesungguhnya peluang masih terbuka, masih ada. Katakanlah posisi runner up sudah sangat sulit untuk kita jangkau, maka saat ini kita harus fokus pada posisi urutan ketiga di klasemen ataupun urutan keempat. Karena nantinya kalau kita menempati posisi ini, kita masih bisa untuk melanjutkan pertandingan di round 4 untuk bisa memperebutkan sisa tiket ke Piala Dunia yang masih ada. Kemudian teman-teman, kita mungkin membahas kepada laga yang akan datang. Kita ambil pelajaran dari kegagalan yang kita alami di Australia, namun kita tidak boleh menyerah, peluang itu masih ada. Kita harus tetap berupaya untuk meraih kemenangan
di 2 laga selanjutnya atau 1 laga terdekat, karena 2 laga yang lain akan dijalankan pada bulan Juni mendatang. Tetapi 2 laga khususnya ketika melawan Bahrain dan Cina nantinya itu harus dimaksimalkan mendapatkan 6 poin. Karena kalau tidak, kita terancam tidak bisa menduduki posisi ketiga ataupun keempat di klasemen grup C ini. Teman-teman, kita fokus pada pertandingan yang akan dijalankan di Stadion Gelora Bung Karno yang akan melawan Bahrain. Kita tahu Bahrain ini bukanlah klub yang juga mudah untuk dikalahkan, karena di hari yang sama Bahrain menghadapi Jepang di kandang Jepang, tetapi Bahrain tidak dibombardir dengan gol yang cukup banyak. Bahrain hanya mengalami kekalahan 2-0 dari Jepang, sehingga kalau kita melihat hasil pertandingan ini, sepertinya pertahanan Bahrain juga cukup baik ya dibandingkan dengan timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia sendiri ketika menghadapi Jepang, kalau kita coba bandingkan keduanya dengan lawan yang sama, Indonesia kalah 4-0 ketika menghadapi Jepang di Stadion Gelora Bung Karno. Ini harus dipelajari dengan betul, dengan cermat oleh pelatih, bagaimana skema dan taktik yang dijalankan oleh timnas Bahrain. Kita tidak boleh overconfidence ya, terlalu percaya diri berlebihan, karena kadangkala kalau kita sudah terlalu berlebihan dalam percaya diri, maka yang ada adalah kita punya celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Kita punya kelengahan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh tim lawan. Teman-teman, kembali lagi kalau kita membahas mengenai formasi timnas ke depannya, saya kira harus sudah mantap dari awal. Tidak boleh setengah-setengah, kita semacam bingung mau menerapkan formasi apa. Sehingga ketika formasi ini sudah siap dari awal untuk diperankan, strateginya sudah siap, maka nanti ketika di lapangan juga pemain tidak kebingungan gitu, harus berganti-ganti formasi dan berganti taktik. Catatan juga untuk pelatih timnas Indonesia, kita harus mewaspadai serangan balik kalau seandainya nanti timnas Indonesia mampu menguasai pertandingan. Kita tahu Bahrain bermain di kandang lawan, saya kira Bahrain akan lebih menunggu dan memanfaatkan serangan balik. Namun ketika timnas Indonesia nantinya bisa menguasai pertandingan seperti pertandingan sebelumnya melawan Australia, timnas Indonesia tidak boleh melupakan lini pertahanannya. Karena yang terjadi sebelumnya, kita terlalu asik menyerang dan pada akhirnya ada lubang besar di lini pertahanan kita yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain lawan. Bagaimana caranya back-back yang ada di timnas Indonesia ini bisa punya chemistry yang baik. Karena memang kalau mengacu kepada pemain-pemain yang diturunkan sebelumnya, pemain ini sebut saja Max Hilgers, ada Kevin Dix, ya, itu juga pemain yang masih baru dan tidak memiliki caps yang banyak di timnas Indonesia. Ditambah lagi pemain debutan seperti Dean James, ada Ole, dan mungkin nantinya ada Joy Pelupesi yang bisa saja dimainkan sebagai gelandang bertahan. Ini menjadi banyak sekali pemain baru yang tergabung dalam tim yang memulai latihan juga hanya beberapa hari sebelum pertandingan dimulai. Maka ini harus ada cara yang lebih cepat lagi untuk melakukan soliditas tim dan membangun chemistry yang baik. Saya kira kita masih berharap nantinya timnas Indonesia mampu meraih hasil kemenangan. Karena kalau kita tidak mampu memberikan hasil kemenangan, jalan kita untuk lolos ke ronde selanjutnya
akan semakin berat dan sulit teman-teman. Sehingga 3 poin melawan Bahrain ini adalah bagi saya adalah harga mati. Kemudian nanti di FIFA Matchday selanjutnya di bulan Juni menghadapi Cina juga 3 poin harga mati. Dan menghadapi Cina nanti juga kita akan bermain di kandang sendiri di Gelora Bung Karno. Dan di pertandingan terakhir melawan Jepang, saya kira kita harus realistis. Kita tidak mungkin menghadapi gempuran pemain Jepang yang sudah berada di level yang berbeda. Tetapi paling tidak kalau seandainya kita kalah, kita jangan sampai kebobolan dengan jumlah gol yang banyak teman-teman. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini mengenai review atau sedikit ulasan mengenai pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Australia, dan juga kita mencoba meraba-raba pada pertandingan selanjutnya yang akan mendatang pada menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret. Kita berharap hasil yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Demikian saja pembahasan kita kali ini. Kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih telah menyimak.